Nah, terkait dengan ibadah puasa. Nah, begitu dia. Ya kan? Jadi yang berpuasa itu siapa? Jangan lagi kita yang merasa puasa, syirik itu. Syirik. Ya kalau diri aku, diri ego, keakuan yang berpuasa, itu pelanggaran. Kalau begitu, sesungguhnya yang puasa itu siapa? Diri itu yang berpuasa. Begitu kita imsak sampai buka, ya kesadaran kita wajib di situ. Coba dulu pahami itu kalimatnya. Sahur kita, iya kan? Nah, tengok sifat itu. Ini yang dipuasakan. Melihat dia yang puasa. Paham itu kan? Sahabat-sahabat sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Bersyukur kita dengan penuh kegembiraan atas rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama pada malam hari ini Allah beri kita kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir di majelis yang sederhana ini. Tentu dalam rangka mendiskusikan kajian-kajian keagamaan, khususnya masalah tauhid dan tasawuf. Dengan harapan bertambah ilmu, bertambah pemahaman kita, meningkat kualitas dan kuantitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita dicatat Allah sebagai hamba Allah yang syakirin, yang pandai berterima kasih kepada Allah. Lantunan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita hadiahkan kepada rohani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita ingin lebih bisa memahami tentang kajian syahadat terkait dengan hadis Nabi, jadidu imanakum bizikri la ilaha illallah. Coba kita kembali memperbaharui tauhid kita dengan benar-benar memahami tentang syahadat. Pertama yang harus kita pahami, tentu kita mengenal dahulu baru menyembah. Itu kata itu kita mantapkan ya. Mengenal dulu baru menyembah. Kendati memang fakta di lapangan kebanyakan kita ini, umat ini banyak menyembah dulu, mengenal tidak. Jadi kenalilah dulu baru kita menyembah. Dan alhamdulillah saya sampaikan bahwa kita ini adalah bagian hamba-hamba Allah yang ingin mencapai kesempurnaan terkait dengan syahadat itu. Yang pertama, apa arti syahadat? Secara bahasa, ya syahadat itu diartikan adalah penyaksian. Ini kita tekankan betul ini ya, karena nanti di ujung kaji kita ini terkait dengan Ramadan, yang mana di diri kita ini yang berpuasa dan melakukan perubahan. Jadi saya ulangi, syahadat itu artinya ya penyaksian, bisa juga diartikan pengakuan ataupun pembenaran. Itu secara bahasa. Kalau ada kata penyaksian,
Maka dalam istilah syahadat itu ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan, dan disaksikan itu juga adalah hal yang pasti, ya, hal yang benar gitu, bukan ilusi apalagi hoak gitu. Ya, jadi benar-benar kita ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Kemudian yang kedua yang harus kita rekam kajian kita malam ini, syarat-syarat syahadat itu. Ya, ini saya lempar aja dulu materinya. Yang pertama, kalau kita bersyahadat itu tentu berhadap-hadapan antara yang menyaksikan dengan yang disaksikan. Yang kedua, berada pada satu tempat. Yang menyaksikan dan yang disaksikan itu satu tempat. Ya, jangan kita pula orang akad nikah di Belawan, kita jadi saksi di sini. Itu kan nggak satu tempat. Yang ketiga, kesaksian itu mesti pada diri. Ya, saya ulangi lagi, syarat-syarat itu pertama berhadap-hadapan. Ya, kemudian berada pada satu tempat. Yang kemudian kesaksian pada diri sendiri. Nah, penekanannya tiada sah penyaksian kalau ia tidak tahu, tidak kenal dengan yang ia saksikan. Ya, saya ulangi, tidak sah syahadat seseorang kalau ia tidak tahu, dia tidak kenal dengan yang ia saksikan. Kalau dinaikkan kalimatnya lebih tinggi lagi, tidak sah syahadat atau penyaksian kalau dia tidak tahu, dia tidak kenal yang dia saksikan dan yang menyaksikan. Ya, itu dia. Jadi sama dengan yang pernah kita ucapkan, seorang saksi dalam kasus pidana pembunuhan misalnya, saksi dihadirkan, memang dia harus tahu peristiwa itu. Ya, kalau tidak, kesaksian itu adalah palsu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, kita catat bahwa kedudukan syahadat itu adalah pintu gerbang. Jadi kalau ada pintu, kalau pintunya tertutup ya nggak bisa masuk. Nah, kaitannya di sini, sebelum syahadat kita sesuai menurut syariat dan hakikat, ya, belum sampai dia ke situ. Karena digambarkan begini, kalau ada seorang mu'alaf, dia boleh sholat, puasa, zakat, haji kalau dia bersyahadat dulu. Kalau dia tidak bersyahadat, tidak sah, tak boleh dia sholat. Maka syahadat bagi mu'alaf itu cukup melafalkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, terhenti pada lafaz, sah keislamannya. Ya, nah, itu tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah bagi kita, ya, yang sudah Islam dari awal ini, kita tidak boleh terhenti pada lafaz. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak boleh. Ya, bolehnya itu kita harus terhenti pada ma'rifat, terhenti pada pengenalan. Artinya memang yang kita saksikan Allah itu sudah kita saksikan, ya, dengan jelas terang nyata, ya, alamat penyaksian itu ke situ, barulah syahadatnya itu sah. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, tentu ini problem. Ya, kalau selamanya ini kita sholat tidak menyaksikan itu, akibat kita tidak mengenal, maka kita tahu syahadat itu
kalau tidak benar-benar dia saksikan, sholatnya nggak sah gitu. Ya, apalagi dia termasuk rukun sholat yang 13. Jadi kalau kita survei, saya hampir percaya sangat sedikit sekali yang paham ketika ditanya, siapa yang kau saksikan? Allah. Yang Allah yang mana kau saksikan? Ya. Nah, tapi ini alhamdulillah kita semua ini sudah tahu. Ya kan? Nah, yang mana kita saksikan tentu adalah keberadaan Allah Ta'ala yang pada diri itu. Nah, jadi kalau dia tidak mengenal yang dia saksikan, jangan-jangan dia menyaksikan Tuhan yang dia ciptakan. Tuhan angan-angan namanya, Tuhan ilusi namanya. Ya, nggak tepat alamatnya. Kemudian kawan-kawan sekalian, yang kelima, rukun Islam itu ada 5. Induknya adalah syahadat. Kalau syahadatnya tidak beres, maka itu berdampak kepada sholat, puasa, zakat, dan haji. Makanya ini saya ulang-ulang balik, ini nanti ada kaitannya dengan kajian kita masalah Ramadan. Nah, kenapa begitu? Karena syahadat itu dia masuk ada pada sholat, ada pada puasa, ya ada juga pada zakat dan haji. Seperti itu. Jadi kalau syahadat kita tidak paham secara tamam, secara sempurna, wah ini berdampak. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita bicara syahadat menyaksikan Allah, di dalam sholat pun itu juga yang kita saksikan. Itu di level 1, di level 2. Kalau kita sholat menyaksikan, bukan kita yang menyaksikan. Ya, dia yang menyaksikan dirinya sendiri, gitu ya. Ya. Maka ini penting sekali ini. Ya, kajian syahadat kita pada malam hari ini. Jadi maka dikatakan dari 5 rukun Islam itu, syahadat itulah induknya. Contoh di sholat contohnya waqimus sholat dzikri. Sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Jadi kalau tak kenal kita ingat itu yang mana, ya ini jujur saja secara hakikat batal. Ya, nah seperti itu. Ya, kemudian yang keenam, maka pertanyaannya kan, pertanyaan klasiknya adalah, apa bisa kita mengingat sesuatu yang tak kita kenal? Itu pasti tidak bisa. Iya kan? Nah, kita bisa mengingat sesuatu karena kita kenal. Nah, alhamdulillah kan kita semua ini sudah mengenal Allah melalui tazalinya sifatnya di diri itu. Tidak usah lagi kawan-kawan meragukan, memang itulah keberadaan dia pada diri kita. Dengan alasan apa? Kalau tanpa dia menunjukkan dirinya, maka kita tidak akan bisa mengenal dia. Nah, jadi sesungguhnya dia yang memperkenalkan dirinya, ya kan, bukan kita. Dan kita ini nggak ada, yang ada itu ya memang dia gitu. Nah, seperti itu. Ya, nanti kita kaitkan dengan puasa supaya la'allakum tattaqun kita gapai. Nah, bayangkan jemaah dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang tak mengenal Allah, ya, bagaimana dia mengalamatkan ibadahnya, kepada siapa dia alamatkan ibadahnya. Sholat kemana dia alamatkan, puasa kemana dia alamatkan. Nah, tentunya kalau tidak tepat alamatnya, maka seperti surat yang dikirim tak akan sampai. Ya, kita ini bukanlah mau orang yang merugi, ya. Jangan kita menjadi orang yang merugi. Makanya itu dikatakan di awal-awal kita mengaji, awaluddin ma'rifatullah. Di mana di rukun Islam 5 itu awaluddinnya? Di syahadat itulah awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tidak terhenti pada lafaz, tapi terhenti pada syahadat, kita terhenti pada pengenalan. Nah, kalau orang syariat mengingat bersyahadat itu, menyaksikan Allah itu,
9 kali dalam sehari semalam lewat ibadah sholat. Zuhur 2, asar 2, maghrib 2, subuh 2, kan gitu ya. Isya 2. Nah, jadi 9 kali mereka menyaksikan Allah. Tetapi kawan-kawan sekalian, betapa kajian ini adalah yang harus kita pegang. Ya, kita setiap detik menyaksikan Allah. Ya, setiap detik. Kenapa begitu? Karena yang ada ini kan Dia. Nah, ingat itu. Cuma tidak bisa memahami itu kan? Pahami baik itu. Kalau lewat sholat 5 kali, 9 kali sehari semalam, ya pakai waktu. Jadi kalau kita, nah, syahadat diri kita ini menjadi kalimat syahadat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, dan dia bertempat di jasad. Maka jasad kita ini sesungguhnya adalah tempat melihat Allah, tempat menyaksikan Allah. Nah, kan luar biasa itu kan. Cuma kita kan nggak menyadari itu, nggak menyadari. Jadi diri kita ini diri yang suci, zahir dan batin. Ya, kita awal mengaji dulu kudrat di kaki, iradat di hati, ilmu di kepala, ayat di hidung, sama di kuping, basar di mulut, kalam basar di mata, kalam di mulut. Nah, kan udah nyata. Cuma jangan pula kita merubah identitas. Artinya kita mengaku-ngaku Allah gitu, enggak. Ya, cukup kita bermarifat, ya mengenal itu di diri kita ini. Nyata dia. Jadi sadar kita ketika kita melihat itu, yang menyadari diri kita itu, itulah diri kita. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi ya, apanya Allah yang kita kenal, sifat yang ada pada diri. Mana sifat itu? Di diri kita ini, baik secara zahir maupun secara batin. Maka diri kita itu dipastikan itulah Allah. Tapi bukan kita jadi Allah gitu ya. Nah, seperti itu memahaminya. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kita urai ya dalam bentuk ya itu tadi ya, kudrat di kaki, tapi dalam bentuk kalimat ya kita bisa katakan kuasa. Kita berkuasa karena diberi kuasa. Hakikatnya kita lemah. Kita berkehendak karena diberi Allah kehendak. Hakikatnya kita tak punya kehendak. Kita mengetahui karena diberi Allah pengetahuan. Hakikatnya diri kita adalah bodoh. Ya, kita hidup ya karena diberi kita mengetahui, maksud saya, karena diberi Allah pengetahuan. Hakikatnya kita bodoh. Kita hidup karena yang dihidupkan. Hakikatnya kita ini tak pernah hidup. Kita mati. Ya, kita mati sekali lagi. Kita tak pernah hidup. Karena yang hidup ini adalah Allah. Tapi jangan ngaku Allah. Saksikan saja, rasakan aja kalau ini adalah Allah. Nah, kalau udah paham kita di situ, insya Allah itu bisa obat anti stres. Karena hidup ini bukan hidup kita, hidupnya Allah. Iya kan? Ikuti saja begitu. Kemudian kita apalagi melihat, mendengar. Karena diberi Allah, kita bisa mendengar. Sehingga kita adalah peka. Kita dituli. Ya, kita bisa melihat karena diberi Allah penglihatan sehingga kita melihat. Kita berkata-kata karena diberi Allah, kita berkata. Sesungguhnya kita adalah bisu. Kita tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu. Ya, itu berarti kita diartikan kita itu dalam kondisi kosong. Ya, kita kosong, yang kosong itulah kita. Yang tiada inilah kita. Yang tiada, yang ada ini, nah pasang itu di hati yang paling dalam. Ini adalah keberadaan Allah, gitu ya.
Ya, maka kalau dirombak kalimat ini menjadi kalimat apa? Kuasamu itu kata Allah, kalau tadi kan kita. Ini kata Allah apa? Kuasamu itu kudratku, itu aku kata Allah. Nah, tiada yang lain. Kehendakmu itu sifat iradatku, itu adalah aku. Tiada yang lain, itu adalah aku. Kemudian dipertegas lagi pengetahuan yang kau miliki itu sifat alimku, itu aku. Nah, kemudian kata Allah lagi, hidupmu itu sifat hayatku, itu adalah aku, tiada yang lain. Kalau sudah katanya tiada yang lain, berarti dialah itu. Ya. Kemudian pendengarmu itu sifat samaku, itu juga aku. Basarmu, ya, mendengar, basar melihat, itu sifat basarku, itu adalah aku. Ya, kau berkata-kata itu sifat kalamku, itu adalah aku, tiada yang lain. Nah, jadi jelas kan? Tiada yang lain, itu adalah aku. Ya, masuklah syair kita ya kan? Nah, supaya duduk dia. Engkau wujud di dalam kudratku, engkau wujud di dalam iradatku, engkau wujud di dalam ilmuku, engkau wujud di dalam hayatku, engkau wujud di dalam sama'ku, engkau wujud di dalam kalamku, engkau wujud di dalam sama ya, di dalam basar, di dalam kalam. Engkau wujud di dalam kalamku. Dia terhimpun pada kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, la qadirun illallah. Kita tak punya kuasa terkecuali Allah. Jadi Allah tidak tersembunyi lagi gitu. Nah, cuma kita tak berani memutuskan. Karena apa? Karena itu tadi kita sudah lebih dahulu mengenal diri, identitas kita. Ya, nah, belakangan baru kita tahu lah Tuhan, aku tak ada, yang ada ini Kau ya Allah. Nah, di dalam syahadat itu di dalam ibadah ya dari rukun Islam itu, inilah dia. Pandanglah itu yang beribadah. Kalau tubuh jasad ini la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upayanya. Ya maka hiduplah dengan diri yang itu. Di situ tidak ada kesusahan. Ya. Jadi jangan kita melihat diri kita, menempatkan diri kita pada jasad, rugi. Tapi tempatkanlah diri kita ini sesungguhnya adalah diri sifat, itulah diri kita. Ya kenapa? Itulah pancaran kepada Allah Ta'ala kepada kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya kalau nggak ragu-ragu dikencengin aja syairnya, nggak usah lagi pakai engkau wujud, tapi katakan saja Allah wujud ya di dalam kudratku, Allah wujud di dalam iradatku, Allah wujud di dalam ilmuku, sampai kepada kalam tadi. Jadi Allah yang wujud, kita ini gaib. Ya, haram kita mengatakan kalau kita ini punya wujud. Kita nggak wujud, kita nggak ada. Ya, itu harus ditekankan. Dan tempatnya itu di hati. Kita nggak pernah ada, yang ada itu si kudrat, si rodat. Habis. Ya, makanya itu dikatakan dalam hadis itu, al-insanu sirri wa nasiru, manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia, rahasia diriku, sifatku, dan sifatku itu tiada yang lain, itu aku.
Nah, ini jelas-jelas tegas ini harus kita ulang supaya kita ini tahu diri. Ya, dengan mengenal tadi kita tahu diri, gitu ya. Nah, jadi cara pengamalannya bagaimana? Dengan kesadaran itu tadilah, sadari itu diriku. Nah, satu contoh ya supaya bisa mengambil tamsil. Nah, diri sejati kita itu, walaupun akal kita mengatakan tak mungkin dia hafal Quran, tapi itu kan pendustaan. Tentu diri sejati itu hafal Quran. Contoh surah Fatihah, ya hafal. Ya, yang punya kalam itu siapa? Dia, gitu ya. Allah, kenapa dia? Kemudian yang membaca Fatihah itu kalam siapa? Kalam dia. Coba prakteknya. Kalau begitu ketika kita baca Fatihah, kesadaran kita, kalam itu, lafaz kalam itu, surah Fatihah itu kalam dia, yang mengucapkan kalam dia. Kalau begitu pernah kita membaca Fatihah? Tidak. Coba praktekkan ini. Sadari ayat itu adalah kalam dia. Dia sendiri mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas kita menyaksikan. Ya, tidak usah kita ikut di dalam berzikir itu begitu. La ilah. Kalam itu memang dia yang ngucapin. Kita nyaksikan aja. Nah, coba ini kawan-kawan didalami ini kalimat yang ini ya. Nah, selawat itu sudah apa? Ayat itu sudah ada di diri. Nah, dia sendiri lewat kalamnya, lisan kita. Ya, lewat lisan kita dia sendiri yang ngomong. Nah, kalau udah dipahami itu, begitulah seterusnya menggunakan sifat-sifat yang lain, yang melihat ini. Ya, itu dia. Kita nggak ada. Jadi jangan dicampuri apa yang mau dilihatnya gitu. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita bergerak, sadari dia yang bergerak itu, kita nggak ada di situ, tinggalkan. Nah, terkait dengan ibadah puasa, nah begitu dia, ya kan? Jadi yang berpuasa itu siapa? Jangan lagi kita yang merasa puasa, syirik itu, syirik. Ya kalau diri aku, diri ego, keakuan yang berpuasa, itu pelanggaran. Kalau begitu, sesungguhnya yang puasa itu siapa? Diri itu yang berpuasa. Begitu kita imsak sampai buka, ya kesadaran kita wajib di situ. Coba dulu pahami itu kalimatnya. Sahur kita, iya kan? Nah, tengok sifat itu. Ini yang dipuasakan. Melihat dia yang puasa. Paham itu kan? Nah, seperti itu. Jangan lagi kita lari dari diri itu. Kenapa? Jasad ini nggak bisa apa-apa. Jasad ini lawala. Itulah baru namanya beribadah karena Allah. Puasa karena Allah itu. Itu yang dipuasakan. Ya berhenti kita berpuasa itu terikat dengan makan dan minum. Kita lucu pula, seperti yang saya bilang kemarin. Habis sholat subuh udah pergi belanja, memikirkan makan. Tapi silakanlah. Tapi ketika kita belanja itu, lihat juga diri itu yang berpuasa. Saya yakin kita tidak pernah lakukan itu. Ya, maka tahun ini ibadah puasa kita robalah gitu. Ya kan, diri itu yang puasa. Berhenti di situ aja. Iya kan? Nah, ini harus ada penegasan. Makanya coba lihat apa katanya, as-shaim bi ru'yatillah wal afṭar bi ru'yatillah. Berpuasalah kamu karena melihat Allah.
berbuka juga harus melihat Allah. Nah itu hanya dua kegembiraan orang yang berpuasa. Pertama ketika berbuka, yang kedua adalah ketika liqa Rabbi, bertemu dengan Allah. As-sawmu bi ra'yatillah, puasa karena melihat Allah, berbuka harus juga melihat Allah. Kira-kira sampai sini bisa kita pahami itu kan? Jadi yang berpuasa itu jangan lagi yang udah lama gitu loh, dimodif sedikit karena bahasa ini. Diri itu Pak Ferry yang puasa. Dan itulah yang kita saksikan. Iya. Itu kita saksikan dalam puasa itu. Nah, cuma kan teorinya mudah, prakteknya. Kenapa? Karena masih ada diri tandingan. Tapi kalau mutlak kita memutuskan aku tak ada yang ada dia, nggak ada dia. Nah, inilah nanti yang mendatangkan ala bizikrillah tatmainnul, ketenangan itu yang puasa itu dia. Apalagi kita sudah tahu asal diri kita pun dia kan. Nah, seperti itu. Ini jangan lagi kita yang merasa kita berpuasa. Wujudika zambun, wujudmu itu dosa besar. Kok klaim-klaim pula dia yang puasa. Nah, ini harus kita iniin. Kemudian coba kita lihat lagi hadis Nabi, apa katanya? As-sawmuli wa ana ajzabi. Puasa kamu itu untuk aku, kata Allah, kalau menurut syariatnya, dan aku yang membalasnya. Iya kan, dalam segi tauhid terjemah itu nggak benar gitu. Masa pula Allah bilang as-sawmuli wa ana ajzabi. Puasa kamu untuk aku. Kok puasa aja untuk dia? Salat itu untuk siapa? Iya kan? Dan kemudian kesalahannya di mana? Apa dia butuh amal kita? Kalau begitu kondisinya, berarti kalau kita nggak puasa dia rugi. Iya kan? Kalau puasa kita dia untung karena untuk dia gitu. Bukan itu maknanya. Maka robah itu. As-sawmu li wa ana jabi. Maksudnya apa? Puasa kamu itu untuk menuju aku. Setelah kamu sampai kepadaku, sudah aku, dirikulah balasannya. Nah, maksudnya apa sampainya? Dari teori tadi, yang puasa itu siapa? Kan menuju ke dia kan? Nah, maka selama 30 hari kita latihan itu, ya, maka insya Allah hadiahnya diriku, kata Allah. Seperti itu. Artinya apa? Allah akan menyempurnakan kehidupan ini. Iya kan? Sanggup kira-kira kita nggak ya puasa itu nengok itu. Tapi bukan berarti tak sahur ya. Syariat jalan juga. Cuma diri itu harus yang mendominasi. Nah, puasa itu dia, mata puasa, kuping puasa. Karena puasanya gimana? Bukan berarti pakai kacamata hitam ditutup-tutupin. Ya sadar kita yang melihat nih. Dalam puasa itu, ini saya katakan sebagai kita satu majelis berpuasa itu, itulah mata mulut itu dipuasakan. Walaupun kadang-kadang faktanya sulit ya. Karena memang setan pun dibelenggu, hanya tangan sama kaki diikat, mata mulut enggak gitu. Nah, itulah puasa kita kan. Mirip kayak itu tadi ya, kita belenggu gitu ya. Nah, cuma dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang sulit memang, karena lawan-lawan kita kan dalam diri sendiri. Yang aku pernah baca, begitu Allah ciptakan hawa nafsu itu kan terjadi dialog dengan nafsu. Setelah diciptakan kata Allah, man ana wa man anta, siapa saya, siapa engkau. Wah, hawa nafsu itu menjawabnya apa? Anta anak-anak. Badal betul. Ya kan? Kemudian apa? Dibakar dia 700 tahun. Dibakar sampai gosong. Ya kan? Ditanya lagi dia. Ya hawa nafsu, man anta wa man ana wa man anta. Tetap jawabannya nantang. Ya kan? Anak-anak, anta. Oh,
Itu iblis. Apa? Hawa nafsu. Ya sudah capek dibakar, gosok, direndam sampai kisut itu. Ya, begitu diinikan ratusan tahun, ditanya lagi, man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa aku? Melawan lagi iblis itu. Jawabnya sama saja. Anta, ana. Kan hebat kali. Engkau, aku gitu. Yang terakhir nggak dikasih makan, hawa nafsu itu. Dari situ kelemahannya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, barulah ditanya, ya kan? Man ana wa man anta. Wah, baru jawabannya sempurna, ya kan? Apa sempurnanya? Dibilang hawa nafsu itu anta rabbuk wa ana abdi. Kau Tuhanku dan aku adalah